Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi terkait dengan linear non-homogen. Nah, cara atau penyelesaiannya yaitu dengan undetermined coefficient atau koefisien tak tentu ya. Di video yang lalu kita telah membahas bagaimana mencari solusi persamaan diferensial yang homogen, di mana ada tiga jenis yaitu akar-akar beda, itu real root, kemudian akar-akar kembar, kemudian imaginary root. Di mana cara mengetahui ini juga sudah dijabarkan ya. Apakah dia akar-akar kembar atau akar-akar beda atau imaginary root atau akar-akar imajiner. Dilihat dari struktur B, C, dan A-nya. Nah, kali ini kita akan membahas ketika persamaan diferensial itu linear non-homogen. Apa ciri non-homogen? Yaitu di depan sini, di depan persamaan diferensial ini bukan lagi sama dengan 0, tapi sama dengan Rx. Di mana Rx ini ada satu fungsi tertentu yang di dalamnya ada unsur X ya. Nah, untuk menyelesaikan ini itu kita ada dua penyelesaian yang harus kita cari. Yang pertama yaitu penyelesaian homogennya, kemudian ditambah penyelesaian partikuler atau penyelesaian untuk non-homogen. Nah, penyelesaian homogennya sama seperti yang video lalu saya sampaikan, yaitu kita cari dulu apakah dia akar-akar beda, akar-akar kembar, ataupun akar-akar imajiner dari A, B, C-nya. Jadi kita lihat ininya saja, ini tidak dipedulikan. Atau dibuat sama dengan 0 dulu yang pertama. Kita tidak pedulikan yang ini. Oke, kita cari berdasarkan ini dulu. Nah, kalau sudah dicari dapat YH, baru kita cari YP-nya. Bagaimana cara mencari YP? YP ini dicari ada beberapa langkah yang di sini kita sebut sebagai undetermined coefficient method. Metode koefisien tak tentu. Apa itu metode koefisien tak tentu? Yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama ada A, B, C. Ada aturan-aturannya juga. Kita lihat Rx-nya. Jadi YP ini bergantung dengan Rx. Kenapa? Karena kemarin kalau solusi non-homogen itu pembuktiannya pasti membuat A, B, Y yang ini sama dengan 0 ya. Pasti kalau kita ingin membuktikan YH ini pasti sama dengan 0. Contohnya kemarin ada beberapa nih. Untuk pembuktiannya. Kita cari ya video yang membuktikan bahwa dia sama dengan 0. Nah ini, bahwa ini selalu jika ini terpenuhi, A ini terpenuhi akar-akarnya, dia akan selalu 0. Pasti 0. Kalau akar-akarnya ini terpenuhi, membuat ini pasti 0. Nah, oleh karena itu, di sini ditambahkan YP, di mana YP ini membuat Y kalau diturunkan akan sama dengan Rx. Karena yang YH itu kalau diturunkan akan membuat ini sama dengan 0. Sedangkan di sini bukan butuh sama dengan 0, tapi sama dengan Rx.
sehingga ditambahkan YP, di mana YP ini membuat sama dengan RX. Nah, aturan yang pertama, aturan umum, kita lihat jika RX di persamaan ini, persamaan 4 ini persamaan 4 adalah terdapat di salah satu fungsi di kolom pertama ini, maka pilih YP yang sama dengan ini. Maksudnya gini, kalau RX ini ada di sini, misalkan RX bentuknya seperti ini, KE pangkat lambda X, KE pangkat lambda X. Jadi kalau RX di sini bentuknya ini, maka YP-nya yang dipilih adalah sama dengan kolom ini, yaitu CE lambda gamma X. Kemudian kalau RX-nya bentuknya KX pangkat N, N-nya ini bisa pangkat 0 sampai 10 gitu ya. Itu YP-nya adalah ini sebelah kanannya. Kalau bentuknya K cos omega X, di sini K cos omega X bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau bentuknya perkalian, nih contohnya. Perkalian antara E gamma X dikali dengan sin omega X. Maka solusinya juga dikali. Yang cos omega X solusinya ini dikali dengan E lambda X bentuknya ini. Dikalikan. Nah, konstantanya dijadikan 1. Nah, karena ini C kali K ya, satu konstanta sendiri, C kali M sendiri, sama saja. Nah, ini dijadikan 1. Nah, ini adalah basic rule yang pertama. Jadi kita pilih mana yang bersesuaian. Kalau ada di sisi kiri ini bentuknya, solusinya berarti di sisi sebelah kanannya. Nah, bagaimana kemudian bentuk aturan yang kedua, modification rule, kalau hasil dari YP ini ada yang sama dengan YH, if a term in the YP happens to be a solution of homogen. Jadi kalau ada YP ini yang menjadi solution atau sama dengan homogen, solusi homogennya, ini yang YP dikali dengan X, atau kalau masih sama dikali dengan X kuadrat. Jadi kalau YP-nya ini ada yang sama persis dengan YH, atau YP ini menjadi solusi YH, maka bagian yang sama di YP ini dikalikan dengan X atau X kuadrat. Kemudian berikutnya aturan yang kedua, jika Rx di sini merupakan penjumlahan di antara ini, maka YP-nya juga dijumlahkan berdasarkan kolom yang bersesuaian. Jadi kalau kecuali ini ya, kalau cos X, cos omega X sama sin omega X ini kan sama, solusinya sama. Meskipun K cos omega X dan sin omega X ini dijumlahkan, ini kan sudah penjumlahan. Jadi sama. Misalkan yang harus berbeda itu gini. Misalkan KE gamma X dijumlah dengan cos omega X, maka solusinya CE gamma X ditambah dengan ini. Keseluruhan. Kalau ini juga sama. Kalau ini yang sama ini, kecuali yang sama-sama ini, meskipun yang atas dan bawah ini dijumlahkan, solusinya tetap satu. Bukan ini dijumlahkan 2 kali, bukan. Kalau ini sama. K cos omega X, K sin omega X ini kalau dijumlahkan di sini, solusinya tetap satu ini, satu seret ini. Bukan penjumlahan ini 2 kali. Kecuali yang berbeda. Misalkan KE gamma X dijumlah dengan ini, maka solusinya ini juga dijumlah dengan ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak contoh berikut ya. Pertama, ada sebuah contoh yaitu
Y double aksen plus 0,4 Y aksen plus 9,045 Y sama dengan 0,01 X kuadrat min 10 E 2X. Nah, dengan inisial kondisi yaitu Y0-nya sama dengan 1, Y aksen 0-nya sama dengan 0. Nah, yang pertama kita cari dulu ini. Kita cari dulu homogennya, solusi homogen, yaitu ini. Kita pedulikan dulu yang ini. Nah, ini kita tidak pedulikan dulu yang ini. Ini dianggap misalkan sama dengan 0 dulu. Oke, untuk mencari solusi homogen, seperti yang sudah kita lakukan minggu lalu, kita lihat A, B, C-nya dulu. A-nya ini sama dengan 1, B-nya ini sama dengan 0,4, C-nya adalah 9,045. Nah, sehingga B kuadrat kita bandingkan dengan 4AC. 0,4 kuadrat dibandingkan dengan 4 kali 9,045. 4 kali 9 sudah puluhan. Ini 0,4 dikuadratkan 0, ya. Sehingga B-nya ini B kuadrat lebih kecil dari 4AC. Ini B, ini 4, ini A, ini C. Ini dibandingkan B kuadrat ini selalu dibandingkan dengan 4AC. Kalau lebih kecil, B kuadratnya lebih kecil, maka dia imaginary root. Nah, kalau akar-akar imajiner, kita cari berapa akar-akarnya, didapatkan akar-akarnya ini. 0,4, kita masukkan B-nya, B kuadratnya dimasukkan, ini dapatlah akar min 36, 0,02 dibagi dengan 2A, ya. Ini 2A. A-nya ini A yang di depan, ya, bukan. Pokoknya A itu selalu di depannya Y double aksen. Meskipun ini ditukar, Y aksen plus 0,7 Y double aksen, A itu yang di depan ini. Di depannya yang double aksen. B itu selalu yang di depannya Y aksen. Jangan terbalik, ya. Kemarin di beberapa tugas-tugas terbalik. Jangan terbalik. A itu selalu yang di depannya Y double aksen. Nah, ini A-nya adalah 1. Kemudian karena dia lebih kecil sehingga minus, kemudian minusnya dikeluarkan. Minusnya dikeluarkan, kemudian akar 36 adalah 3,006 yang ini. Kemudian akar 36 6, ya, 6 sekian-sekian dibagi 2 ini, ya. Dibagi 2 dapatnya 3,008. 0,4 dibagi 2 dapatnya ini. Nah, ini adalah R-nya, ini adalah omeganya. Ini adalah bilangan real dan ini adalah bilangan imajinernya. 3,008. Nah, solusinya kalau imajiner adalah ini, YH sama dengan E RX, bagian realnya, A cos omega X plus B sin omega X, ini bagian imajinernya. Dapatkan ini. Nah, Y homogennya sudah didapatkan, A, B-nya sudah didapatkan. Tahap selanjutnya adalah kita cari bentuk yang bersesuaian dengan YP. YP ini di sini ada dua fungsi, ya. Fungsi yang pertama ini fungsi X yang pertama, ini fungsi X yang kedua. Ini penjumlahan dengan minus, dengan bilangan minus, yang ini minus berarti kan, sehingga jadi minus, ya. Nah, berarti bentuk yang pertama adalah 0,01 X kuadrat. Kita cari di slide sebelumnya 0,01 X kuadrat, berarti memenuhi bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua adalah N-nya tadi X kuadrat, N-nya berarti 2. Berarti ini K pangkat 2, X pangkat 2, K pangkat N min, lebih mudahnya gini. Lebih mudahnya N dimulai dari 0 sampai batasnya, yaitu 2, ya. Berarti K pangkat 0, X pangkat 0,
K pangkat 1 X pangkat 1 plus K pangkat 2 X pangkat 2. Wis mentok N-nya kalau 2. Kalau N-nya 3, X pangkat 3. Ini K pangkat 0, X pangkat 0, K pangkat 1, X pangkat 1, K pangkat 2, X pangkat 2, K3, X pangkat 3. Nah, jadi seperti itu. Ini mengikuti, ini deret ya, sesuai dengan pangkatnya. Kalau 3 berarti ada 4 kali. Kalau 5 di sini ada 6 kali. Mulai dari 0 sampai pangkat terakhirnya. Kalau besarnya ini 6 ya 6. Kemudian yang pertama ada KE gamma X. Berikutnya ada KE gamma X. Ini K min 10K E gamma X-nya. Bentuk yang pertama. Maka ini solusinya adalah ini. CE gamma X. Ini KX pangkat N. Sehingga ini bentuknya. Ini karena N-nya adalah 2, maka dimulai dari K0, X pangkat 0, K1, X pangkat 1, K2, X pangkat 2. Kalau di sini pangkat 3, berarti ditambah lagi K3, X pangkat 3. Dan seterusnya. Ini mengikuti pangkatnya ya. Kalau cuma X tak ya, berarti K0, X pangkat 0, K1, X pangkat 1. X pangkat 0 kan berarti ini 1, berarti sama aja K0 saja ya. Ini hanya cara penulisan. Atau karena K pangkat 0 berarti ini adalah sama saja dengan X pangkat 0 adalah 1, berarti sama saja dengan K0. Nah, seperti ini. Nah, langkah berikutnya, kalau kita sudah menemukan YP yang sesuai, maka langkah berikutnya adalah YP ini disubstitusi ke sini. Disubstitusi. Berarti kita butuh YP ini sendiri, Y aksen, kemudian Y double aksen. Nanti kita turunkan YP dulu. Kita turunkan YP dulu. Oke. Ini solusi homogennya sudah dapat. Saya hapus. Oke. Ini langkah berikutnya. Langkah berikutnya yang ketiga adalah differentiate jadi diturunkan YP-nya. Yang pertama ada YP. Ini YP-nya sampai sini YP. Nah, YP-nya ini K0 tadi hilang karena X-nya pangkat 0 yaitu 1. Berarti berikutnya adalah kita butuh YP aksen karena di sini Y aksen. YP aksen. Oke. Ini tidak ada X-nya, diturunkan berarti 0. Kemudian X pangkat 1 diturunkan berarti tinggal K. Kemudian X pangkat 2 diturunkan berarti 2. Di sini depan 2. X ini pangkat 1. Kemudian ini diturunkan berarti 2C 2X tetap seperti ini. Nah, ini YP aksen. Kemudian kita butuh YP double aksen. Ini diturunkan lagi. Satu kali lagi. Ini 0 sudah diturunkan, ini jadi 0. Tinggal ini diturunkan, tinggal X pangkat 1 diturunkan tetap,
X pangkat 1 diturunkan jadi X pangkat 0. X pangkat 0 1 ya, X pangkat 0 1. Nah, tetap. Kemudian ini diturunkan satu kali lagi jadi 4C E pangkat 2X. Nah, ini. Nah, berikutnya ini kita substitusi ke sini. YP tahapan yang keempat. Substitute to ODE. Jadi kita substitusi ke sini. Kita substitusi ke sini. Nah, ini harus YP. Berarti ini YP karena disubstitusi, yang YP double aksen. Kemudian yang ini adalah YP aksen. YP aksen, kemudian berikutnya adalah ini YP. Nah, YP tadi kita masukkan ke sini ya. Kalau kemarin YH dimasukkan harus sama dengan 0. Nah, sekarang beda, harus sama dengan RX-nya, yaitu RX-nya ini, RX-nya. 0,01 X kuadrat 10E pangkat 2E. Kita substitusi ke sini ya. Slide baru karena sudah penuh. Oke, substitusi ke situ. Ini tahapan ini sudah. Oke, substitusi ke sini hasilnya adalah YP double aksen berarti 2. Berarti 2K 2. Ini 2K 2. 2K 2 ditambah dengan 4CE kuadrat. Kemudian berikutnya 0,4 YP. Kita substitusi. Berarti ini semua sampai ini ditambah dengan 2CE 2X. Dan yang terakhir adalah YP. Semuanya disubstitusikan. Ditambah CE. Oke. Sudah. Oke. Sudah, kita kalikan. Ini 2K2 plus 4C2X tetap, terus kemudian 0,4 berarti 0,4K1 0,4K1 0,4 kali 2 berarti 0,8 0,8. Terus ini 0,8. 0,8. Terus kemudian 9,045. Ini 9,045. Dikali ini berarti 9,045K0, 9,045K1, 9,045K2, kemudian 9,045C. Oke. Sekarang kita kumpulkan yang ada
X-nya dikumpulkan, yang tidak ada X-nya dikumpulkan, yang X pangkat 2 dikumpulkan. Oke, ini saya hapus dulu biar lebih lega. Oke. Nah, kita kumpulkan yang X pangkat 2 dan seterusnya. Kita kumpulkan sini. Oke, yang pangkat 2 hanya 1. Hanya ini saja yang pangkat 2. Kita taruh depan. Ini pangkat 2 di sini. Pangkat 2 plus. Kemudian yang pangkat 1. Pangkat 1. Ini pangkat 1. Pangkat 1. Ini pangkat 1. Yang pangkat 1 sudah, di depan ini harusnya plus pangkat 1. Mana lagi pangkat 1, ini pangkat 1. X pangkat 1 berarti ini pangkat 1. Pangkat 1. Jadi ini dikumpulkan yang pangkat 1. Oke, ditambah dengan K1. Pangkat 1 lagi kita cari. Oke, sudah tidak ada. Tadi terakhir yaitu yang tidak ada pangkatnya. Tidak ada X dan tidak ada pangkatnya. Yang pertama 2K2 ini. Masukkan. Kemudian 0,41 positif. 0,4 K1. Kita hapus. Kemudian yang terakhir 9,045 K0. Kita tunggu auto save atau recovery bentar. Nah, sambil kita cek ini X pangkat 2 ini, kemudian 0,8 K2X ini, 9,45 K 1X ini pas sama-sama. Kemudian yang pangkat 0, yang X-nya tidak ada, 2K2, 0,4 K1, dan 9,45. Berarti ini terakhir. Kita masukkan ke sini. Tambah. Kemudian, nah berarti yang terakhir adalah yang semuanya ada CE2X. Ini ada CE2X, ini ada CE2X. Kalau ini dijumlahkan berarti ini berarti kan bisa dikeluarkan sama-sama punya CE2X. Sama-sama punya CE2X. Ini ada plus 0,8. Nah, kita kumpulkan mana yang punya CE2X. Ini punya 0,8. Kemudian terakhir ada 9,45. CE2X. Nah, ini sudah. Nah, sama dengan
Nah, ini sudah dikumpulkan, ini plus CE2X, ini CE2X, ini CE2X. Oke. Yang bisa dijumlahkan ya dijumlahkan. Kita jumlahkan yang CE2X tadi sepertinya bisa dijumlahkan ya. 4,08 ditambah dengan 9,45. Kita cari 4,08 ditambah 9,045. 9,045 sama dengan 13.125. 13.125C. Tiga belas 125C. Nah, nah, kalau kita lihat yang X kuadrat berarti 9,045 X K2 X kuadrat itu harus sama dengan 0,01. Kemudian 0,8 K2 plus 9, harus sama dengan X1-nya. Di sini tidak ada, berarti harus sama dengan 0. Kemudian semua ini di sini juga tidak ada X pangkat 0-nya. Berarti di sini harus sama dengan 0 ya. Ingat, ini kan X kuadrat di sini kan sama dengan yang depan. Berarti 9,045 supaya sama dengan yang di kanan, 9,045 K2 ini harus sama dengan 0,01. Kemudian yang ini harus sama dengan 0 karena di sini tidak ada yang X pangkat 1, nggak ada. Terus kemudian yang di sini ini juga harus sama dengan 0 karena di sini tidak ada yang X pangkat 0 atau seperti ini ya. Konstanta nggak ada, semuanya hanya ada X kuadrat, kemudian E2X. Ini E2X. Kita harus cari C, K0, K1, K2, K1, dan seterusnya. Kita slide baru. Jadi terakhir setelah disubstitusi didapatkan ini. Nah, berarti yang pertama adalah yang ini harus sama dengan 0,01. Ya, sama-sama ada X kuadratnya. Kemudian yang ini harus sama dengan 0. Karena tidak ada yang X pangkat 1 kan nggak ada. Di sini nggak ada di bawahnya. Nggak ada, harus sama dengan 0. Kemudian yang terakhir ini juga harus sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian ini 13, kali C ini harus sama dengan yang di sini min 10. Min 10. Min 10. Oke. Ini berarti bisa dicari. Berarti K2 adalah koma sama dengan. Berarti di sini K2 adalah berarti 0,01 dibagi dengan 9, ini berarti 9,045. Temunya berarti berapa? 0,01 dibagi dengan 9,045. Ini 0,0011. 0,0011. 0,0011. K2 sudah ketemu, bisa disubstitusi ke sini.
di sini. K2 sudah ketemu di sini. Bisa disubstitusi di sini. Nah, ini harus pembulatan ya. Ini pembulatan. Mungkin nanti koma-komanya bisa selisih koma-koma ya. Oke, ini dikali 0,8. Dikali 0,8 kali 0,8. 0,8 temunya 0,000884. Ini 0,00. Berarti ini pindah ruas, bisa pindah ruas ke kanan. Pindah ruas ke kanan. Jadi minus. Ya. Di K2 ini bisa pindah ruas ke kanan. K2 ini disubstitusikan. 0,00 ini jadi 0,02 kali. Tambah 188. 8. Sehingga K1 adalah K1-nya adalah ini dibagi dengan 9,045. Hasilnya adalah dibagi dengan 9,045. Hasilnya ini 0,0000. Nolnya 4 kali 977. 0,4 kali 1, 2, 3, 4, 977. Oke. Nah, ini K1 sudah ketemu, berarti K2 sudah ketemu, berarti bisa disubstitusikan ke sini. Bisa disubstitusikan ke sini. Ini bisa disubstitusikan. Nah, ini kan yang ada nilainya di kiri. Kita pindah ruas ke kanan ya. Nah, pindah ruas ke kanan jadi negatif. Negatif, ini negatif. Negatif. Nah, sama-sama negatif, kemudian kita substitusikan. Yang K1 dikali dengan 0,4 ini. Dikali dengan 0,4, dapatnya ini dikali dengan 0,4, hasilnya 3911. Ini 3911. 391. Kemudian yang di sini dikali dengan 0,0011. Nah, 0,0011 dikali 2. 0,0011 dikali 0,2. 0,03 kali 22. Ini 0,03 kali 22.
Ini 0,03 kali 2 kali ditambah dengan 0, dan seterusnya ini ditambah. Hasilnya adalah 0,000251. Jadi ini minus 0,003 kali 2591. Minus, sehingga KA0-nya adalah dibagi dengan 9,045. Hasilnya dibagi dengan 9,045. 0,000028. Ini adalah ini. Ini 28. Ini 28 ya. Ini. Oke. Ini K1 sudah, K0 sudah, K2 sudah, tinggal C. Berarti C adalah di sini, berarti C adalah C-nya berarti min 10 dibagi dengan 13,125. Ketemunya adalah 10 dibagi 13,125. 0,7619. 0,7619. Nah, semua konstanta sudah dapat. Itu dimasukkan ke YP-nya tadi ya. Dimasukkan ke YP ini tadi. YP yang di sini tadi. Nah, dimasukkan ke sini YP ini. Oke. Yang ini saya copy. YH sudah ada. YH sudah ketemu. Yang terakhir yaitu yang kelima, F combine, kita gabungkan YH dan YP-nya. YP. Kita combine YH dan YP-nya tadi dengan penjumlahan tadi ya. YP. YP-nya sudah ketemu tadi, YP-nya adalah K0-nya adalah berapa ini tadi? K0-nya ini 0,000 sekian. Ini berarti ini adalah ini 0,0028. Ini kemudian K1-nya adalah ini. K1-nya K1. Nah, K1-nya adalah ini. K1-nya yang diganti. K1. K2-nya K2-nya adalah ini. Ini K2. K2 dan C-nya adalah yang terakhir, C-nya
yaitu negatif 0,7619. Ini. Oke, sudah semua. Nah, ini YH sudah, YB sudah, sehingga Y-nya adalah, kita kombinasikan antara YH dan YB. YH plus YB. Jadi sudah ketemu, YH adalah homogennya, YB adalah partikulernya. YH-nya adalah ini. YB-nya adalah ini. Oke, ini sudah dapat semua, tinggal ini. Tinggal A dan B. Di mana kita bisa mencari A dan B ini? Ini ada inisial kondisi ini ya. Y0 sama dengan 1 sama Y aksen 0 sama dengan 0. Oke, Y0 sama dengan 1 dan Y aksen. Berarti ini untuk Y aksen kita turunkan untuk Y aksen. Diturunkan. Oke. Ini diturunkan yang pertama adalah yang depan diturunkan, yang belakang tetap. Jadi ini saya fontnya kecilkan dulu biar bisa leluasa. Oke, yang depan diturunkan dulu. Ini kan perkalian dua fungsi X. Ini fungsi X, ini fungsi X. Jadi turunan parsial. Ini depan fungsi X, yang belakang juga fungsi X. Ini fungsi X. Nah, ini nanti diturunkan yang depan dulu. Yang depan diturunkan dulu. Minus 0,2. Kemudian yang belakang tetap. Kemudian selanjutnya yang depan tetap, yang belakang yang diturunkan. Ini ditambah. Nah, yang depan tetap, yang belakang diturunkan. Turunan cos adalah sin. Ya, kita lihat di tabel. Turunan cos adalah sin. Atau min sin. Turunan cos adalah min sin. Min sin berarti ini min. Min sin. Nah, kemudian turunan dari 3,008x berarti tinggal 3,008. Jadi di depan ini min 3,008A. Turunan sin berarti ini cos. Ini cos. Ganti cos. Cos. Oke, terus kemudian ini 3,008. Oke, sudah. Ini diturunkan berarti 0 karena tidak ada unsur X-nya. Kemudian ini kalau diturunkan adalah ini terakhir. Kemudian ini diturunkan 2 kalinya. 2 kali 0,0011. 2 kali 0,0011. 0,0022.
0,022. Kemudian pangkatnya pangkat 1. Kemudian ini diturunkan 2 turun berarti 0,7619 kali 2. 0,7619 kali 2. 1,5238. 1,5238. 1,5238. Oke, diturunkan sudah, kita masukkan Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Y0 berarti ini adalah sama dengan 1 ketika X-nya 0. Jadi yang ini adalah sama dengan 1 ketika X-nya 0. Ini sama dengan 1. Y-nya sama dengan 1. Ketika X-nya 0. Ini pangkat 0 berarti. Pangkat 0. Kemudian cos 0 kali 0. Sin 0. Kemudian ini dikali 0. Jadi ini 0. 0. Ini dikali 0. 0. Kemudian ini adalah E pangkat 0. 0. Sama dengan 1. Oke. Kemudian yang terakhir, yang ini sama dengan 0. Ini harus sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Jadi ini adalah 0. Kemudian ini pangkat 0. 0. Kemudian cosnya juga pangkat 0. Sin pangkat 0. Ini pangkat 0. Kemudian ini pangkat 0. Kemudian ini cosnya juga 0. X-nya ini kali 0 juga 0. Kemudian ini pangkat 0. Oke. Oke, selanjutnya ini biar lebih rapi ya. Oke. Ini dua persamaan yang beda atas bawah ini. Kita cari A dan B-nya ya. Cari A dan B-nya, kita lihat. Kita selesaikan dulu yang atas. Cari A dan B-nya. E pangkat 0 adalah 1. Berarti ya, cos 0 adalah 1. Cos 0 1. Berarti tinggal A kali 1. Kemudian A sin. A plus B sin 0 adalah 0. Ini sudah. Ini bisa pindah ruas. Kiri. Nah, pindah ke sini. Ini berarti minus. Ya, ketemu. Ini berarti E pangkat 0 adalah 1.
Tinggal ini pindah ruas ke kiri. Nah, A sudah dapat. Pindah ruas ke kiri jadi plus. Ini jadi plus. Nah, A-nya sudah dapat. Ini A-nya sudah dapat. Kemudian ini kita selesaikan. Saya selesaikan. Ini E pangkat 0 1. Ya, cos 0 adalah 1. Sin 0 adalah 0. Ini E pangkat 0 adalah 1. Kemudian ini sin 0, ini 0, berarti ini. Ini cos 0 adalah 1. Ini. Nah, ini sudah utuh. A sudah dapat. Kalian substitusikan ke sini. Dikali ini dapat. Kemudian sudah ini diselesaikan bisa dapat B. A dan B-nya sudah dapat. Sehingga solusi umumnya adalah ini. Solusi umumnya adalah ini. Umumnya ini. Saya merah-merah. Nah, solusi umumnya adalah ini. A-nya disubstitusikan ke sini, sudah dapat. Kalau ini tadi diselesaikan, B-nya sudah dapat, disubstitusikan ke sini. Sudah full. Nah, ini bisa diselesaikan kalau inisial kondisinya sudah dapat. Begitu caranya. Ini adalah bagaimana cara penyelesaian linear non-homogen. Berikutnya untuk latihan, nanti akan saya sampaikan di platform Elmu. Demikian materi pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.